Kenang-kenangan. Mata Alana terbelalak saat Zen menyambar bibirnya. Mengecup bibir ranum itu, merasakan kenyalnya. Ya Tuhan, ada apa ini? Batin Alana. Akal pikiran Alana tak mengerti apa yang terjadi. Zen si jutek menciumnya. Dengan lembut, Zen mulai melumat bibir Alana, meluapkan sebuah perasaan yang membuncah dalam dirinya, yang seakan selama ini tertahan. Alana menegang, jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Tubuhnya terasa membeku saat Zen terus menyesap, menggulung, meneguk manis bibirnya. Tangan Alana mengepal erat, menutup mata saat ciuman Zen semakin dalam. Menggulung dan menyesap terasa semakin menuntut. Ya ampun, dia tidak kuasa menghentikannya. Ciuman. Oh astaga, ini pertama kali bagi Alana merasakan sensasi berciuman. Berciuman, bukan, lebih tepatnya dicium mendadak, apalagi oleh pemuda jutek ini, membuat otak Alana tak bisa berpikir dengan baik. Zen melepaskan tautan bibirnya saat merasakan napasnya telah terasa berat. Kungkungan Zen mengendur, menempelkan keningnya di kening Alana. Bahu mereka terlihat naik turun, napas keduanya terengah-engah, mencoba berlomba meraup udara sebanyak-banyaknya. Terutama Alana, seakan tidak bisa bernapas akan serangan mendadak yang diterima dari Zen, membuat tubuhnya serasa lemah tak bertulang. Zen menatap wajah Alana yang merona merah. Vampir Cina ini pasti syok karena menerima ciuman dadakan darinya. Zen meruntuki dirinya. Mengapa dia bisa kehilangan kendali atas dirinya? Ia tak mengerti mengapa dia tidak dapat menahan diri. Dengan napas masih tersenggal, Zen lalu melepaskan tangannya di tekuk Alana. Anggap saja ciuman itu kenang-kenangan. Alibi Zen berpaling, menyembunyikan wajahnya yang juga merona. Irama jantungnya berdetak kencang. Kenang-kenangan katanya. Ya ampun, Zen masih dengan gengsi yang tinggi. Tidak ingin mengakui jika menginginkan Alana. Apa dia bilang? Kenang-kenangan. Alana menutup mulutnya dengan punggung tangan. Kenang-kenangan katanya. Ini kenang-kenangan yang aneh. Kenapa mesti menciumnya? Ini memalukan. Kak Vino ngambil ciuman pertamaku. Batin Alana masih tak percaya. Tanpa kata lagi, Alana berbalik, melangkah cepat masuk ke dalam rumah. Perempuan ini masih terkejut tak menyangka. Ciuman pertamanya telah dicuri pemuda jutek itu. Yang parahnya lagi, sahabat kakaknya. Rasanya sungguh aneh. Setelah bayangan Alana menghilang di balik pintu, Zen mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Zen kini mengendarai motor sportnya, memacu memecah jalan meninggalkan rumah Alana. Sembari berkendara, sepanjang jalan, Zen memikirkan kebersamaan bersama Alana. Mengapa beberapa hari ini ia selalu merasa ada perasaan yang aneh pada dirinya? Sebuah getaran yang membuatnya tidak bisa menahan diri, seolah tubuhnya bergerak sendiri untuk menyentuh vampir Cina. Ditambah, gadis itu akan menjauh darinya, membuat perasaannya semakin tak karuan. Ada apa dengannya? Jutaan bintang bertabur di langit. Malam telah menjelang. Zen baru saja menginjakkan kaki di rumah setelah melalui hari panjang dan melelahkan di kantor. Zen menyeret langkah berat masuk ke dalam rumah. Rasanya tak ada semangat memasuki rumah lagi. Ada perasaan kosong menyelimuti hatinya. Semenjak mengantar vampir Cina pulang ke rumahnya. Ayunan langkah kaki Zen seolah bergerak sendiri menapak menuju dapur. Kebiasaan sepulang dari kantor yang entah sejak kapan, tanpa ia sadari dilakukannya. Manik mata Zen menangkap bayangan perempuan parubaya sedang menata meja makan. Ia menarik napas berat. Raut kecewa tampak tersirat dari wajahnya. Penampakan dapur tak seperti biasanya. Bukan lagi pemandangan vampir Cina yang memasak sambil mengulas make up atau vampir Cina yang sibuk menjawab panggilan telepon ibunya. Menyadari kedatangan Zen, perempuan itu tertunduk sekilas, memberi hormat saat melihat Zen. Tuan, makan malam telah sedia.
sapa pelayan yang melihat kedatangan sang tuan bernama Bibi Lucy. Perempuan ini adalah pelayan yang mengurus rumah Zen, karena vampir Cina sudah tidak ada di rumah ini. Jadi, Bibi Lucy dan beberapa pelayan akan kembali mengurus semua. Akan tetapi, beberapa pelayan hanya mengurus rumah, tidak menetap bersamanya. Karena pemuda ini sudah sejak dulu terbiasa hidup sendiri, sewaktu beridentitas sebagai Vino. Jadi, ia risih dan tak suka jika tinggal bersama orang asing. Dalam kasus Alana, ia pun terpaksa serumah dengan vampir Cina. Niatnya untuk mengawasi gerak-gerik perempuan yang ia kira orang suruhan pamannya. "Silahkan duduk, Tuan," ucap Bibi Lucy menarik kursi untuk Zen agar menyantap makan malam. Zen mendekat, lalu berdiri di depan meja makan. Netranya menatap menu masakan yang tersaji. Ayam goreng dan sayur capcay, salah satu menu kesukaannya. Namun, ia sudah tahu, rasanya tak akan sama dengan masakan buatan vampir Cina. Oh, astaga, vampir Cina lagi. Isi kepalanya hanya terisi perempuan cantik bermake up tebal itu. "Aku tidak lapar," ucap Zen tak bersemangat, tak berselera dengan sajian di meja makan. Zen lalu melangkah pergi. Tak lama, berbalik menatap Bibi Lucy pelayannya. "Kau boleh pergi." Tita Zen dengan wajah datar, kembali melangkah menuju kamar untuk mengistirahatkan tubuhnya yang lelah. Dia sama sekali tak punya selera makan. Malam ini, dia akan tidur dengan melewatkan makan malam. Malam semakin larut. Zen berada di dalam kamar, berbaring terlentang menatap langit-langit kamar. Kelopak matanya enggan tertutup. Sedikit pun ia tak merasakan kantuk. Hanya ada perasaan gelisah dalam dirinya. Zen melipat sebelah tangan, menjadikannya sebagai bantal. Sembari pikiran mengudara jauh. Ada sebuah sosok yang sejak tadi mencuri ruang di kepalanya. Terasa mengacaukan perasaannya. Apalagi bayangan ciuman itu terus menari-nari di pikirannya. "Vampir Cina, apa yang sedang kau lakukan sekarang?" Gumam Zen bertanya-tanya dalam hati. Jarak membuat Zen sudah tidak tahu apa yang dilakukan oleh perempuan itu di tempat yang berbeda.